Pak Santo. Selamat malam sobat semua, temu dan jumpa, temu kembali saya Bang Idu beserta kru hari ini. Pada kesempatan malam ini kita berada di Desa Babatan, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi. Dan sebelumnya saya haturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, 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 Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Pada kesempatan malam hari ini di Alas Ketonggo, Srigati bertepatan dengan malam 15 bulan Suro. Di sini ada acara pergantian Langse. Seperti apa caranya? Dan kita dapat informasi tamu dan undangan yang hadir ini dalam acara pergantian Langse baru ini dihadiri tokoh pejabat pemerintahan kabupaten seperti Bupati dan Wakil Bupati serta Kapolres Ngawi, Kapolsek Paron, Kodim Ngawi, Koramil Paron, Bapak Camat dan Ibu Camat seluruh Kabupaten Ngawi, Kepala Desa Paron beserta tokoh masyarakat yang hadir. Dan saya mendapat informasi bahwa pergantian Langse baru ini acaranya sangat panjang. Salah satunya di sini saya dapat bocoran dari panitia, dan yang kalian lihat bersama nanti di sini ada kirab budaya ganti Langse serah terima Langse baru dari Bapak Bupati diberikan kepada juru kunci dari Srigati ini. Nanti ada tari bedoyo Srigati serta diikuti pergantian Langse baru di Palerman Ageng Srigati. Dan selanjutnya acara selamatan. Dan kemudian acara sambutan-sambutan. Yang pertama nanti sambutan akan diberikan kepada Kepala Desa Paron, dan sambutan yang selanjutnya nanti berikan langsung Bupati Ngawi. Dan acara terakhir wayang kulit. Seperti apa acaranya? Seri Budaya Ganti Langse baru ini kita ikuti bersama. Mari ikuti prosesi gelar budaya atau ritual ganti Langse yang diadakan di Palenggahan Agung Srigati. Seperti apa prosesnya, kirab budayanya, mari kita ikuti bersama. Kadhena datang kenggo marang panggonaning moyo. Tata sing rahina gumantring ratri ing gegono Sang Sita Resmi wis jumedhol-lar. Kinarya Ari Purnama Sidi papan wonten ing bumi Palenggahan Agung Srigati. Arsa gantos Langse seta. Ugi kasempatan sedya tansah ayu ayu. Niriki sambikawa saya caket tindakira Ki Suba Manggala arsa manjing wonten sasana ingkang sampun samadya dhateng kantun sawutanira Langse seta panenggih tari bedaya Srigati. Saya caket tindakira Ki Suba Manggala arsa manjing wonten sasana ingkang sampun samadya. Mekaten lamun kawijili panandika kanthi aris.
Toto Titi Tetes Susilo Ngorogo Pasrah Lung Tinampen Lansing Saking Cundok Watur Keparang Paripurno Yo Tatapi Pembinaan Pemerintahan Marketing Bobo Bupati Ngarang Ayo Mistio Kalau semoga Kebetulan Keparang Paripurno sampun dipun tampi dintenipun ingkang pindhah teng Bapak Bupati ugi kaparingaken dumateng pindhanipun Ibu Kepala Desa Ibu Siti Yusmini SPD. Keparang katur matur suwun sanget yo kaparingaken dumateng Ki Juru Kunci dari Bapak Suyitno ingkang mrikal dan punika Pinaryo Juru Kunci Palenggan Agung Srikati. Keparang Paripurno matur suwun sanget keparang Ibu Siti Yusmini pinarak dan sasana yang sampun sumadiyo. Monggo keparang paraga Pinaryo Sumadyo minggah dhateng Sitinggil Palenggan Agung Srikati Pinaryo gantos langse seto hari puniki. Karena istio kalau semua gak akan mengkodoh. Datang katun tari kedua Srikati pas semua gak akan mengkodoh. Silakan mundur sedikit biar areanya bisa ngambil gambarnya. Paraga paguyuban sampun manji wonten Palenggan Agung Srikati. Datang kantun Kedaya Srikati Yurupi sampun sumadiyo. Kasun kekantun saking dinanipun Bapak Bupati kaliyan Bapak Wakil Bupati. Begitu saja keparang Paripurno keparang pinangan malih ing sampun sumadiyo. Ngaturaken dunia sampun kadang. Semoga dong rakyat studio kalau semanggaken gantos lan seseto Palenggan Agung Srikati.
Waalaikumsalam. Ya. Bapak Bupati, apa Bapak Wakil Bupati? Lo Wakil Bupati. Bapak Nggih. Wakil Bupati. Nggih. Dengan Bapak sih, Pak Anto. Pak Anto. Nggih. Anto. Terkait budaya ganti langsing ini menurut Bapak sebagai Wakil Bupati, menurutnya gimana? Nggih. Jadi budaya tradisi ganti langsing ini adalah budaya tradisi yang sudah turun temurun, mulai dari mbah-mbah Yen, mbah-mbah dahulu, artinya yang babat di desa Babatan ini memang sudah dilakukan dan terus diuri-uri, terus dilestarikan oleh warga masyarakat di desa Babatan ini. Nah, tujuannya tidak hanya sekedar bagaimana tradisi itu berjalan, akan tapi juga membangun suatu keguyupan, gotong royong seluruh warga masyarakat, utamanya di Srigati ini. Lalu pada tahun 2012 ini mulai dijadikan agenda wisata religi oleh Pemkab oleh Kabupaten Ngawi. Jadi tidak hanya agendanya warga di desa Babatan sini saja, kan tapi juga sudah masuk di agenda kabupaten. Kenapa? Karena kalau kita melihat dari kegiatan tradisi ini memiliki multiplier effect atau dampak yang tidak hanya sekedar dari sisi seni budaya saja, akan tapi juga dari sisi pemberdayaan masyarakatnya. Jadi kalau kita lihat para parogonya itu anak-anak yang mendalami seni budaya, kita berdayakan bisa tampil. Lalu ada kesenian wayang kulit, lalu ada UMKM yang saya kira jumlahnya luar biasa dampaknya. Nah itu, lalu secara filosofi sendiri ganti langsing ini adalah bagaimana kita semuanya warga di desa Babatan dan kabupaten umumnya ini untuk bersama-sama mensyukuri lah terhadap apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita semua. Bentuk rasa syukurnya ya melalui itu, artinya ganti langsir tadi, setelah langsir tersebut dipergunakan selama 1 tahun, diganti yang baru. Itu sebagai wujud rasa syukur. Filosofinya adalah semangat yang baru lagi, semangat dari seluruh warga masyarakat yang ada di sekitar Babatan sini khususnya dan warga Kabupaten Ngawi pada umumnya. Gitu. Ya, menurut Bapak, harapan dan tujuan ke depan dengan tempat ini, khususnya warga sini dan Palerman Ageng Srigati, gimana ke depan dengan harapannya? Jadi yang pertama tentu saja kita mengharapkan agar seluruh tradisi, ciri khas dari Srigati ini masih terus bisa dilaksanakan. Nah tentunya dengan berbagai kemasan yang baik. Jadi ada kalanya memang kita mencoba untuk bagaimana ini menjadi destinasi wisata, tidak hanya religi tapi juga wisata secara umum. Ya, ada beberapa yang kemasan tampilan-tampilan mulai dari kirap itu pada siang hari, lalu juga malam dilanjutkan dengan pagelaran seni, lalu juga mungkin hal-hal lain yang bisa mendongkrak potensi ekonomi bagi warga sekitar sini. Jadi harapannya terus itu berlanjut, karena itu juga suatu suatu pesan juga tadi yang saya sampaikan, bagaimana ganti langsing ini mulai memperbarui semangat kita di Kabupaten Ngawi ini, lalu juga sekaligus ini sebagai umbul dungo juga, jadi wujud dari doa. Selain rasa syukur tadi, doa, harapan warga masyarakat sekitar sini dan Kabupaten Ngawi ke depan ini mudah-mudahan terus senantiasa diberikan kesehatan, ketentraman, kebahagiaan, lalu juga kemudahan dalam rezeki dan kemudahan dalam mereka ingin mendapatkan ya kebahagiaan. Terima kasih Bapak waktunya. Udah lancar acaranya. Matur suwun. Kirain kita diberi kesempatan dengan panitia hari ini, alhamdulillah
kita bisa mewawancarai salah satu pejabat pemerintahan Kabupaten Ngawi, yaitu tepatnya Wakil Bupati Ngawi. Terima kasih. Kita ikuti lanjut acara yang selanjutnya. Nah, setelah selesai acara ganti langsing, dilanjutkan selamatan adalah bentuk tradisi ritual syukuran dalam kebudayaan masyarakat Jawa. Bentuk rasa syukur atas kelancaran, keselamatan, keberhasilan suatu acara atau hajat yang baru saja selesai digelar. Makna dan tujuan utama ungkapan rasa syukur menjadi media untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kegiatan besar telah berjalan dengan aman, sukses, dan tanpa halangan apapun. Pembersihan atau sengkolo. Dalam sisa kepercayaan tradisional, selamatan ini juga berfungsi untuk menetralisir atau membersihkan energi negatif yang mungkin tertinggal selama proses acara berlangsung. Apresiasi dan gotong royong menjadi momen untuk berkumpul kembali, berterima kasih, dan menjamu para tetangga, kerabat, atau panitia yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk membantu menyukseskan acara tersebut. Kakak Sidoso, Sedoyo Gadis Pak Bupati. Tepuk tangan dan luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, paring asma sinten? Halo Mbak Suyitno, juru kunci Palangan Agung Singati. Oke. Nah, Suyitno sebagai juru kunci atau jurawat ini sudah berapa lama? Ya, saya mulai dari juru kunci dari tahun 2016 sampai sekarang. Ya. Menurut informasi yang saya dengar, Bung, hari ini kan ada acara ganti langse dari Palengan, Srigati. Mungkin Bung bisa menceritakan asal muasal Palengan Srigati seperti apa ceritanya? Kalau Palengan Srigati itu namanya kan pundenya masyarakat sini. Tapi kalau ganti langse itu tiap tahun diadakan. Dulu cuma diganti langsung begitu, dibadai gitu aja lah. Sekarang kan sudah diarah sama paguyuban, sama pemerintahan daerah gitu. Jadi dibikin rame lah sekarang itu ya. Kalau dulu cuma diganti saja begitu aja. Nah, dulu berarti ibaratnya biar mengena kayak semacam tradisi yang tradisi budaya, biar menarik orang-orang luar gitu. Ya, kadang-kadang
jarak dari sana desa sana. Tapi sekarang diadakan 2 tahun sekali ya. 2 tahun sekali. Ya. Kalau dulu tiap tahun begitu, sekarang 2 tahun sekali. 2 tahun sekali ganti langsung. Iya. Cuma ganti langsingnya tetap 1 tahun sekali, malam tanggal 15 Purnomo Siti bulan. Berarti acaranya ini nanti sampai malam gitu? Iya, sampai selesai habis ganti langsing, nanti Kang Selamat kan itu dimintai orang-orang yang hadir. yang hadir itu ya kasih pertama seikhlasnya. Setelah itu wayang. Berarti acara puncaknya ada pagelaran wayang kulit ya dari Pepadi. Hari ini dalangnya siapa? Dalangnya Mas Rido sama Mas Haji menurut informasi. Sama pasang langsir itu diiringi Petari Budoyo itu. Berarti melibatkan banyak. Iya, banyak personil. Iya. Menurut sejarah, Bung, mitosnya itu gimana dan kenapa ada hubungannya dengan sejarah Majapahit khususnya Prabu Galuh V? Mungkin Bung bisa menceritakan sejarah. Begini, Mas. Mojopahit itu identik dengan alas Ketonggo. Jadi Jawa Timur itu ada 2 alas, ada hutan yang keramat ya. 1 Ketonggo, 2 Purwo. Purwo itu menurut sejarah lakinya, Ketonggo itu perempuannya, kan begitu. Nah, identik dengan Mojopahit waktu Brawijaya kelima Mojopahit sudah surut. Itu mau mengadakan ritual bertapa di puncak Gunung Lawu. Ya, dalam perjalanan ke Gunung Lawu itu Sang Prabu dapat perintah suruh bertapa dulu di alas Ketonggo, akhirnya dia bertapa di sini itu. Nah, pengikut-pengikutnya juga banyak. Jadi seperti di Polri Gapit, Singomenggolo itu Patih sama prajuritnya di sana. Di Patu Dakon itu para dayang-dayang perempuan itu di situ. Terus di Tugumas itu para pujangga keraton yang ikut naik itu ya di sana. Nah, kali di Tugumas itu istirahatnya karena kan dia kan kalau semedi kan memerlukan patah nasir kan dekat air gitu kan. Nah, terus Sang Prabu sebelum bertapa dia mandi di Kali Tempur buang Sukerto. Dicuci bersih baru langsung ya itu lekas Busono juga di sini, terus mulai bertapa tidak tahu lamanya saya. Setelah dia dapat perintah batin meneruskan perjalanan, terus dia berjalan pakai baju kuning ya, seperti krom itu lah. Nah itu lewat Candi Cento. Ya, yang ada di Jawa Tengah itu ya, Jawa Tengah ada dari Cento naik sampai Argo Dalem, dia topor di sana, akhirnya dia mokso menamakan diri Sunan Lawu ya yang Lawu begitu. Dan mitosnya di sini Palinggan itu menurut kalau mitos itu kan menurut ya namanya orang banyak ya, versinya sendiri-sendiri ya. Nah, ya banyak yang terjadi ya banyak yang terkabul mitosnya. Mungkin Mbah Kung Dewi ngerasain loh. Iya. Saya kan contohnya saja itu yang itu dari Kepulauan K itu kan ada Terah dari Mojopahit mencari ke sini. Di sini dia berdoa bertemu sama Mojopahit yang Brawijaya kelima itu dengan kan orang 2 itu yang satu Kapolda yang satu Sekda. Dia berdoa temu yangnya dia nangis kok suruh naik sama dia belum bisa begitu. Saya juga nemeni dia. Di sini ya mitos-mitos sering banyak terjadi. Yang penting di sini itu kita semua percaya, yakin, nggak usah macam-macam. Nanti akan terwujud jalan kita. Lakon ini gini mesti terbukti gitu. Menurut keyakinan ya. Kalau macam-macam nanti ya terima lakunya sendiri. Sesuai amal perbuatannya. Iya. Harapannya Agung ya, dengan diadakan ganti langsir dari Palenggan Agung Sejati, harapan dan tujuannya apa? Ya tujuannya kalau memang
saya sebagai wakil masyarakat ini ya tujuannya biar kayak selamat, apa itu tanamannya biar selamat. Tujuannya sini ya mudah-mudahan pemerintah ikut mendukung, makin tahun makin maju, makin ramai begitu. Jadi di Sungkuyung dibantu pemerintah lah. Oke pemirsa dan Sobat Resmi, itu tadi kita ngobrol sedikit banyak dengan diskusi di mana ceritanya, sejarahnya. Di sini ada Palenggan Agung Sejati yang ada hubungannya dengan sejarah Majapahit atau Prabu Brawijaya kelima. Kita ikuti acara saja ini. Seperti ini, kita akan coba tanya ke salah satu pengunjung yang sudah hadir di sini, seperti apa kesannya dan bagaimana pengunjung sudah dekat, sudah bisa tertarik dengan Alas Ketonggo atau Palembang Sri Gati. Mari kita coba ikuti perjalanan saya. Sobat Resmi, kita akan coba mengobrol dengan rombongan pengunjung. Kita akan kenal satu persatu siapakah dia dan dari mana asalnya, kenapa pengunjung ini tertarik dengan tempat ini, apa alasannya. Mari kita coba satu persatu kita tanya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Dengan Ibu Sinta dari hati belakangnya Gumawan, lajeng Burun, Niko, Pak Masirun. Mas. Berarti Pak Masirun dan Burun mungkin satu titian ibu. Oh, Niko Pak Tris nggih. Nggih. Niko Pak Hari. Niki rombongan dari mana Ini atau beda-beda tempat? dari beda-beda tempat. Kalau saya sama ibu dari desa Sekaralas, Sekarang ikut kabupaten mana? Kabupaten Ngawi, kecamatannya Widodaren. Pak Arun sama Nek Bu asli Ginang sama Pak Tris. Lajeng Bu Wawan tadi Putri Gedung. kecamatannya Paron. 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 Oke. Kita akan mengulik tentang tempat ini. Mungkin salah satu akan menjawab pertanyaan dari saya singkat saja. Iya. Bapak beserta rombongan ini sudah sering ke sini atau berapa kali ke sini? Ya, sebelumnya saya mohon maaf dan memang saya jelaskan secara rinci ya. Saya setiap tahun grup ini Pak Tris, saya Mas Ri, istri saya dan ini semua tiap ada event ya. Di tempat ini? Event di Alas Ketonggo yang Srigati sini selalu hadir, ikut meramaikan, ikut memperingati tempat-tempat yang sakral Kabupaten Ngawi ini ya. Jadi memang ini tempat yang paling sakral di Kabupaten Ngawi, jadi ya kita uri-uri lah. Kita uri-uri sebaik-baiknya. Mungkin dari saudara-saudara di sekitar Kabupaten Ngawi bahkan sampai luar kota ya. Ini nanti malam ini nanti berduyun-duyun mendatangi acara sakral ganti langse Ya, ya, betul. ya, Bapak Masirun, ya. kenapa Anda sering ke sini dan membuat Anda tertarik dengan tempat ini? Apa yang membuat Anda tertarik? Oh, ya. Ya saya itu dilahirkan dari tanah Jawa, orang Jawa murni ya. Jadi nguri-nguri tinggalan leluhur, warisan leluhur yang sangat sakral, yang adiluhung ini memang saya hobi ya. Hobi saya nguri-nguri tempat tinggal nenek moyang kita yang punya power, punya aura baik. Itu saya senang. Nguri-nguri ya istilahnya. Melestarikan. Nguri-nguri, jangan sampai tempat sakral ini nanti terbengkelai. Ya, gitu. Dan selanjutnya, mitos dan sejarah apa sebagai pengunjung mungkin yang Anda rasakan, kan sering ke sini, mungkin mitos yang sering jumpai atau merasakan sendiri? Oh ya, saya merasakan sendiri aura positifnya ya Mas. Aura positifnya nih memang dulunya ini
bekas peninggalan Prabu Brawijaya V ya, waktu mau naik ke Gunung Lawu itu bersemedi atau mandi di tempat sakral sini, atau gimana ya istilahnya, melepas semua pakaian-pakaian sakralnya di lingkup sana itu ada tempatnya. Ya, itu Pak, Ya. Pak Palerman itu ya. Memang sejarahnya perjalanannya Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya atau Prabu Wirabumi yang terakhir ya, terakhir di Kerajaan Mojopahit ya. Jadi kita ya napak tilas ya, kita bersama ini napak tilas. Memang betul-betul aura positifnya itu luar biasa. Kalau yang bisa merasakan loh, kalau di sudut pandang yang lain ya saya nggak ngerti lah, orang tuh banyak yang punya pikiran lain. Ya. Kalau saya memang kelahiran orang Jawa murni ya, tetap saya percaya ya. Saya sangat percaya kalau tempat-tempat yang sakral, yang punya aura positif itu memang yang harus kita kunjungi ya, kita rawat, kita kunjungi, seperti kita perbaiki pakai ini suatu apa ya, penghormatan kepada peninggalan leluhur, Mas. Ya. Dan terakhir, Ya. mungkin pesan dan kesannya dengan tempat ini. Saya punya pesan dan kesan pada semua masyarakat Ngawi yang berdomisili di Kabupaten Ngawi atau yang berdomisili di luar kota Ngawi atau dimanapun, mari kita ikut menyangkuyung ya, ikut membantu menyangkuyung tempat-tempat sakral yang sangat baik ini ya. Dan mungkin ini saudara-saudara atau orang-orang luar kota, mungkin saya sering diajak bicara atau diajak rembukan sama orang-orang yang dari kota-kota Jakarta, Bekasi, dan saya sendiri kan juga apa itu istilahnya punya organisasi pesiaji. Jadi kalau ada event-event pameran banyak yang tanya, baik yang dari Ngawi saya tanya, Alas Petonggo itu apa anunya gitu, energinya gimana. Terus kalau kita ikut ritual, ikut semedi di sana itu apa ya, pasti dapat petunjuk baik. Nah, insya Allah dapat petunjuk baik. Yang penting tujuan kita tuh baik gitu. Banyak sekali Mas dari luar kota yang ingin keterangan dari saya yang sebenarnya gitu, enggak direkayasa ya. Jadi dia juga memahami dan akhirnya ya sering berkunjung. Bahkan di malam hari ini nanti mungkin dari kota-kota lain seperti Jember, Probolinggo, Surabaya banyak yang datang nanti malam di malam ini ya. Nanti dilihat aja nanti situasinya sebentar lagi ini nanti. Ini para pengunjung juga mulai berdatang ya. Iyalah. Begitu ya kalau keterangan cuplikan dari saya. Kalau ada kurangnya, ada lebihnya ya mohon maaf, saya cuma ini ya. Enggak direkayasa, enggak karangan, ini memang betul-betul sejarahnya ada. Alas Petonggo, Eyang Srigati, Palenggahan Agung Srigati memang punya sejarah yang baik gitu Mas ya. Dan pertanyaan mengenai tadi ada dengan menamakan Palenggahan Agung Srigati, asal usul dari Srigati itu dari mana? Oh, kalau yang keterangan itu nanti mungkin dari pihak desa. Ya. Memang dari pihak desa itu punya, ini dari dulu kan dijadikan punden atau pepunden atau mungkin punya sejarah yang lebih detail. Kalau itu saya nggak bisa menjelaskan. Oh, ya, makasih Mas. Ya. Mungkin dari ibu-ibu tadi Bapak sudah mungkin ibu salah berapa kata aja mungkin mengenai tempat ini, gimana kesan-kesannya? Senang. Ibu mohon benar salah satu mawon. Senang buyut dukun. Di Alas Petonggo ini semua buyut dukun dari daerah mana-mana pada datang sayur rumput. Yang penting di sini intinya tuh tidak saling istilahnya saling menyalahkan, membalikkan fakta. Yang penting di sini tuh buyut dukun dan damai.
enggak neko-neko. Ya, makasih Bu. Nggih. Makasih semuanya, waktunya Ya. sudah mengganggu lelenggahnya, jagung-jagungnya. Mungkin kita akan berjumpa di lain kesempatan. Ya. Terima kasih semuanya. Nanti disambung di Oh nggih, nggih. lokasi. Terima kasih. Lokasi, Terus Pak. assalamualaikum semuanya. nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Sobat Seni, wabarakatuh. kita tadi sudah ngobrol sedikit banyak tentang pengunjung dan berbagai rombongan dari Madiun, Ngawi, dan sekitarnya. Untuk itu, lebih lengkapnya ikuti perjalanan kami selanjutnya. Oke, Sobat Semi, acara demi acara sudah kita lalui dan acara kita akan disambung lain waktu dan kita akan berjumpa dan lebih meriah di acara selanjutnya. Dan saya berserta kru yang bertugas ini undur diri. Tetap jangan lupa subscribe, like, share, and comment, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Tidak akan mudah bagi Anda membantu kerja kami dan menambah kreativitas kami. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu.